wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanusi. Saya mahasiswa PPG BK dalam jabatan kategori 1. Dalam kesempatan ini akan melaksanakan mungkin dengan nomor peserta PPG 2015 022 78221. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji, dosen pembimbing, dan guru pamong yang telah membimbing saya. Dan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022 di SMP Negeri 2 Mekarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah bagusnya kita menyemangati diri dulu dengan melakukan yel-yel. Oke, yel-yelnya seperti sebelumnya. SMP Negeri 2 Mekarsari Beriman, bertakwa, luar biasa. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak sekalian. Bapak ucapkan terima kasih pada pagi hari ini. Kalian semua dapat berkumpul di kelas kita untuk melaksanakan namanya bimbingan kelompok. Nah, namun sebelum itu alangkah bagusnya kita saling memperkenalkan diri, ya. Jadi nanti kita ada sesi memperkenalkan diri, yang mana memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan menyebutkan nama panggilan. Ya, nama panggilannya siapa? Misalkan, contoh, perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Sanusi, panggilannya Pak Sam. Lanjut, seperti itu. Paham dulu? Paham? Bisa dipahami? Oke. Jadi kita mulai dulu, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Jadi berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan Allah kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Jadi kita kembali untuk perkenalan diri. Jadi yang pertama kalau minta untuk perkenalkan diri, silakan memulai dari ikan dulu. Askia, ya Askia. Silakan Askia. Ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama. Terus saya Dihadabdayanti, panggilan Febri. Febri, oke. Perkenalkan nama saya Mariati, panggilan Febri. Ya. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Dihadabdayanti, panggilan Ayah. Ya, oke. Ini. Ya. Lanjut. Oke, semuanya sudah ya. Oke. Nah, supaya lebih mengenal dan lebih memahami tentang temannya, mungkin ada yang belum terlalu dekat ya kenalnya. Jadi kita akan buat sedikit games ya. Gamesnya mengingat nama teman. Nah, jadi nanti misalkan yang Bapak tunjuk, misalkan Rika, misalkan Rika akan mengingat misalkan nama panggilannya mulai dari sebelah kanan sampai kembali ke sebelah kiri Rika. Paham dulu ke situ? Oke, misalkan Bapak misalnya mulai dari Bapak Pak Sanusi, kemudian Janatin tadi panggil siapa? Natin, Ina, Rika, misalnya sampai semuanya seperti itu lah.
Oke, bisa dipahami dulu, bisa ingat? Ingat enggak? Ingat. Oke, kita coba ya. Coba, oke, mulai dari Ina dulu. Silakan Ina. Dari temannya dulu, mulai dari Rika. Siapa nama panggilannya tadi? Mereka. Oke, terus selanjutnya sampai sana semuanya. Betty. Di, Ayah. ya. Siapa sebelah ya? Yati. Yati. Febri. Ya. Terus, Apin. Tim. Sudah. Oke, di sebelahnya lagi. Febri. Salah Feb. Ya, dari sebelah kiri. Ya. Yati. Ayah. Deti. Rika. Ina. Apin. Kasih. Ya. Nih. Oke. Satu lagi supaya pas. Mulai dari apa ya? Oh ya, Askia. Febri. Yati. Ayah. Deti. Rika. Ina. Apin. Oke. Bapak. Oke. Bapak dulu dengan Bapak. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, oke. Di bimbingan kelompok ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang mungkin akan dilaksanakan. Tapi sebelumnya apakah kamu semua pernah memperoleh bimbingan kelompok? Belum ya, belum. Ya, belum. Jadi ada yang tahu bimbingan kelompok kemarin apa saja yang perlu dirahasiakan, apa saja? Masih ingat? Apa yang tidak boleh keluar dari kelompok kita? Ada yang ingat masih kemarin? Rahasia. Oke, bagus. Rahasia ya. Rahasia berarti tidak boleh topik ini keluar dari kita, ruangan kita ini lah, karena cukup kita aja yang tahu itu rahasia. Kemudian ada namanya kesukarelaan. Kesukarelaan itu artinya dengan ikhlas tanpa paksaan untuk bisa mengeluarkan permasalahannya ya. Jadi tidak terpaksa kamu di sini secara mengalir masalah kamu apa yang kira-kira yang dialami pada topik ini. Nah, kemudian di bimbingan kelompok itu yang paling penting adalah dinamika kelompok, artinya kebersamaan. Karena setiap masalah kita kita bersama-sama mencarikan solusinya ya, supaya tidak tidak menjadi masalah yang besar. Jadi kita bersama-sama sharing ya, anu saja kita ngobrol sharing untuk mencari solusi masalah masing-masing. Nah, pada topik hari ini kita akan membahas tentang stop bullying. Tapi sebelumnya kita nonton video dulu ya, sebentar ya. Melawan bakal sampai mana? Empat orang aja bang, nggak apa lah gambarnya. Oke, lah
Sudah tadi lah kita lihat lah. Nah, jadi tadi sudah melihat kan apa itu bullying ya. Nah, kira-kira adalah sudah gambarannya kira-kira apakah pernah melakukan bullying sebelumnya? Pernah diperlakukan bullying? Coba siapa yang mau bercerita? Silakan angkat tangan gitu untuk mau bercerita. Nah, jadi kita mengaruh dulu apa? Mengomentari video tadi. Ya, kalau Janatin kira-kira dari video tadi apa? Yang dapat simpulkan apa? Kira-kira perilaku apa aja? Lihat tadi gambarannya tadi apa? Yang lihat apa aja tadi? Dari video tadi. Kalau Janatin lihat apa aja terjadi tadi? Oh iya, mengapa? Kemudian apa lagi tadi? Yang kehilangan uang tadi ada tadi. Ada juga lah termasuk lah. Oke, kalau ini Bang, kalau gambar tadi nak, apa cerita lagi nak? Iya. Pengertian bullying dulu. Suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan secara apa? Secara fisik, verbal dan emosional. Yang secara fisik atau mental lemah berulang-ulang. Sehingga membuat korban menderita. Menderita lah, kata terkunci menderita. Kemudian nah ini adalah jenis-jenis bullying. Nah, jadi terlihat bahwa jenis-jenis bullying ada 4 macam. Pertama adalah secara verbal, secara fisik, secara relasional, kemudian secara elektronik. Nah, jelas di situ kalau misalkan verbal itu kan seperti hinaan, kemudian apa namanya cemooh, ejekan, kecaman, fitnah, seperti itu. Nah, dari 4 macam tadi, kira-kira ini coba tanya lah, sharing kita. Kalau si Askia kira-kira dari 4 macamnya apa yang kira-kira yang pernah Askia rasakan? Pilih Askia. Yang fisik, oke, yang fisik. Yang di fisik itu yang mana? Memukul, menerjang, menabrak, menjerat, memukul. Oke. Kalau yang lain, Ina, ini yang mana nak? Ya, secara fisiknya memukul. Oke. Kemudian kalau si Rika, oke, secara fisik tadi apa? Memukul. Selain memukul, menggaruk, pernah digaruk? Tahu garuk? Garuk nih gatal. Oh ya, mungkin digaruk itulah. Oh iya benar-benar. Mengerat itu ya sambil cakar lah. Cakar, mengerat seperti itu. Kalau Tia yang mana ya? Mana ya? Secara verbal. Oke. Yang mana ya verbalnya? Nah, ya. Ejekan. Oke. Dan kalau Febri yang mana kan yang paling pernah secara fisik. Oke. Kalau elektronik tidak lah. Elektronik melalui WA pernah dicemooh melalui WA. Elektronik itu biasanya kan itu jenisnya fitnah lah. WA misalnya jenis sambat di WA pernah juga. Oke.
Oke lah. Nah, oke. Oke. Nah, jadi ciri-ciri anak yang kena bullying itu kan diantaranya tadi yang fisik, tadi ada pakaian dan barang yang rusak. Itu dapat dikategorikan sebenarnya apa? Fisik lah. Tadi kan fisik mengukur lah. Nah, kalau secara apa? Kalau secara dilihat dari fisik itu macam-macam rupanya. Ada yang pakaian dan barang yang rusak. Kemudian kehilangan uang, dijabarkan lagi tuh. Kemudian ada lagi apa keluhan fisik karena kepikiran diomong itu dicemooh lah, jadi ketombri, terkot tidur, bangun malam, mimpi buruk, mungkin lah sampai parah gitu, depresi akhirnya ada seperti itu juga. Nah itu masuk dalam golongan fisik. Kemudian hilang nafsu makan. Nah hilang nafsu makan ini dikarenakan tadi karena kepikiran karena dicemooh, nah seperti itu, jadi sampai menghilangkan nafsu makannya. Nah seperti itu. Nah apakah ada yang sampai yang hilang nafsu makan, tidurnya tidak nyenyak? Apakah ada? Siapa? Febri, Deti, mana deh? Jelaskan deh apa yang kira-kira sampai yang membuat kamu tidak bisa makan, sudah tidur, kan? Dicemooh aja. Oh betul. Dicemooh apa? Kira-kira kata-katanya tentang apa? Fisik. Oh, gitu. Yang mengalami Deti aja kan tuh semuanya. Semuanya. Yang paling parah siapa? Oh Tia. Oh Tia. Itu gara dicemooh Tia. Oh gitu kan. Nah, Bapak tanya dulu supaya lebih apa? Supaya bisa Bapak merangkap apa namanya? Permasalahan semuanya. Bapak meminta semuanya itu menjelaskan gitu. Yang maksud dari misalkan tidak bisa tidur itu apa aja yang menyebabkan? Lah, kita semuanya lah. Semuanya atau berapa orang aja? Semuanya. Katanya bisa satu gitu. Janatin. Biar kira-kira merasakan yang seperti dia tiga sampai tidak bisa tidur kalau dicemooh atau disambati, tidak. Karena sampai yang seperti itu. Kalau Anda merasakan tidak bisa tidur, makan, nafsu makan berkurang, ya. Oh, Rika, bujur-bujur Rika, yang benar. Rika, gimana? Apa pernah dibully Rika? Pernah dibully. Nah, kita terbuka lah, karena dia kan dirahasiakan. Dia terbuka aja, dikeluarkan apa yang misalkan apa yang kita alami supaya kita semua bisa mencari jalan solusinya seperti itu. Nah, tadi kan misalkan ada barang yang hilang termasuk ke fisik lah, kemudian pulsa atau apa kan seperti itu lah. Berarti Rika mengalami lah semuanya lah. Mengalami apa tidak Rika? Seperti tadi tidak bisa tidur, mengalami enggak? Kalau yang Rika alami apa? Kecewa, sakit hati, sakit hati. Oke, jadi kan, jadi apa? Coba cerita deh. Hah? Bercerita aja apa kira-kira yang mau. Soalnya masalahnya kalau misalkan kita termasuk korban dulu, itu kira-kira solusinya apa? Kira-kira solusinya aja. Apakah kita diam? Apa misalkan merasakan saja? Atau apa dianggap angin lalu aja, cuek lah. Kira-kira tahu Febri, kalau solusinya apa Febri? Oh gitu. Kalau yang lain, kalau Setia, dirasakan aja. Oh gitu, dirasakan lah. Kalau si Yati gimana Ti? Enggak yang lain? Enggak ada curhat teman-teman atau misalnya karena korban bullying itu didiamkan aja. Oke, kalau si
Tia? Tia gimana Tia? Gimana Tia? Ya, soalnya apa untuk bullying ini memang termasuk ke dalam apa perundang-undangan perundungan. Artinya setiap orang yang kena bullying itu dilindungi oleh undang-undang yang namanya undang-undang bullying. Yang di situ terdapat ada beberapa hal jikalau anak itu terdampak bullying maka itu dapat disebutkan beberapa macam ketika dampak. Kemudian dari apa? Dari pemerintah sendiri itu ada menjamin undang-undang untuk melindungi hak-hak korban-korban yang kena bullying. Makanya banyak kan sekarang loh kalau kalian melihat di media massa itu ada yang namanya Komnas Perlindungan untuk melindungi supaya tidak terjadi yang seperti inilah. Dulu lah memang kalau perlu bullying seperti ini tidak terlalu berdampak, tapi sekarang Bapak bingung kenapa terlalu berdampak seperti itulah. Ini sangat menyakitin hati ya. Mulai dulu bullying ini sebenarnya sudah ada pada zaman dulu, sudah ada lah. Tapi memang zaman semakin maju adalah mungkin pola pikir dan juga seperti kata-kata semakin mengenakan gitu. Nah, yang Bapak ingin tanyakan lah, seberapa sakit dan bagaimana dampaknya yang kamu rasakan pada saat kamu terjadi bullying, apa yang kamu rasakan? Lah, siapa kira-kira yang mau menjelaskan? Siapa yang mau berbicara? Semuanya adalah satu-satu lah. Dampaknya seperti apa yang kamu rasakan? Ya lah. Oke lah, kita berbicara secara sharing aja. Terus kita berpandir apa yang kita rasakan, kita keluarkan aja, tidak masalah lah. Nah, oke, Janatin dulu. Janatin, kalau misalkan dia kena bullying itu dampaknya apa yang kamu rasakan dalam perasaan kamu apa? Jelaskan deh perasaan kamu apa rasanya. Apa yang kamu rasakan? Sakit hati. Apalagi perasaan kecewa, senang ada juga. Mau nggak ada lah. Oke, Ina apa dampaknya? Tadi Janatin sudah katakan sakit hati. Kalau setelah itu kecewa, khawatir, oke, sakit hati, kecewa, oke, dua putih sudahlah yang menjadi oke. Rika, apa Rika yang kamu rasakan pada saat kamu kena dampak ini, Rika? Tadi sudah ada kawan nanti sakit hati. Kalau Rika sendiri apa? Kira-kira tenang aja kah? Terus setelah mau memikirkan kah? Atau pas berdoa aja kah? Atau kayak apa? Ayo Rika, udah Bapak Rika? Aku senyum-senyum sendiri aja sambil bullying, disambati atau dicemooh, diam aja gitu. Kalau Rika apa Rika? Diam aja lah. Oke, Deti. Kalau dibully apa kira-kira Deti? Kecewa. Oke, tadi ada sudah sakit hati, khawatir. Habis itu ada sampai yang tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Jadi merasakan yang tidak bisa tidur kah? Pernah gara-gara dibullying tidak bisa tidur. Oke, kapan itu kejadiannya? Baru atau lama? Baru aja. Oke, berarti masih panas lah. Oke, ya dampaknya apa yang kamu rasakan kalau kamu dibully? Rasanya apa? Rasa kamu aja lah. Kalau beda-beda kan ada yang sama dan ada lah. Rasanya apa? Rasa sedih kah? Takut sampai sekolah? Segitunya lah. Oke, si Yati, kalau Yati dampaknya apa yang kamu rasakan? Rasanya perasaan kamu apa yang pada saat itu kalau misalkan kamu kena korban bullying? Harga diri merasa rendah gitu lah. Oke. Benar, harga diri itu termasuk
sesuatu yang sangat sedih loh kalau misalkan kayak gitu kita di orang. Nah, oke, Febri, kalau Febri kecewa, kecewa, oke, tapi nangis, nangis, hilang nafsu makan. hilang nafsu makan, pernah hilang nafsu makan, sampai berapa hari tidak makan? 2 hari tidak makan. Nah, oke, lagi apa? Kecewa, sakit hati. Oke, jadi rata-rata tadi Bapak ambil kesimpulan yang paling ada yang sampai tidak bisa tidur tadi kan Pak? Yang sampai hilang selera makan seperti itulah. Oke, ada yang sampai termenung, melamun, semuanya pernah merasakan. Rika pernah merasakan termenung juga, melamun gitu. Wah, oke. Nah, kira-kira berdasarkan tadi identifikasi yang Bapak tadi, kira-kira supaya kamu dapat bertahan dari perilaku dampak bullying itu, apa yang kamu lakukan supaya kamu bertahan sekarang? Apa yang kamu lakukan supaya kamu survive? Lah, apa? Kira-kira kalau Febri, supaya kau survive, Febri kau mengatasi masalah sendiri, apa yang kamu lakukan Febri? Solusinya? Apa ini? Ini apa ini? Ini aja Natin. Oh iya, Tin. Buatin. Hah? Tidak ada yang kamu lakukan. Diam aja. Kalau kalau Ina misalnya dibully, Ina kira-kira kayak apa caranya supaya kamu semangat tetap bisa beraktivitas sekolah? Apa yang kamu lakukan? Hah? Masa bodoh atau apa? Supaya kamu semangat lagi. Kan kamu semuanya merasakan loh. Nah, apakah kamu selamanya akan merasa sedih? Apakah kamu akan merasakan selamanya sampai bahkan ada yang tidak bisa makan, ya bisa termenung terus? Apakah kamu seperti itu? Ayo, jawabannya tidak atau ya? Tidak, ya Allah, tidak lah. Nah, kuncinya adalah kalau menurut Bapak dan kalian semuanya pasti punya solusi sendiri. Nah, kira-kira siapa yang mau memberikan solusi dulu supaya bisa sampai sekarang bisa kuat dan bertahan? Yo, siapa? Febri, kan? Bapak yakin Febri kuat nih, semangat nih. Ya, bro. Apa yang kamu lakukan, Feb? Supaya kamu bisa bertahan, Feb? Apa yang kamu tipsnya, ya? Supaya kamu kawal bertahan kuat dengan merasakan korban yang dulu. Dengan orang tua. Oke, bagus. Dengan orang tua, kan? Karena orang tua itu salah satu motivasi kita untuk sekolah. Kalau orang tua kita senang, kita memikirkan orang tua kita, insya Allah kita kuat sebenarnya, kan? Karena kita ujung tombak kita sekolahnya semangat dari orang tua sudah, kan? Selain orang tua apalagi? Oke, Yati ada solusi Yati kira-kira? Ya Yati, belum kau lagi, belum kau mau enggak? Kalau si Askia bang gimana Askia supaya kamu survive Askia? Kalau Febri tadi kan orang tua, oke bagus sudah. Kalau Askia, selain adakah yang lain lagi selain itu kira-kira supaya kamu dapat survive menjadi solusi sendiri? Mana? Belum tahu lagi. Pacar boleh penyemangat supaya tidak tidak sedih selalu, bisa ada masuk. Kalau berarti selain orang tua pacar juga memberi semangat. Jomblo udah naik. Oh ada yang jomblo masih. Nah jadi yang lain kira-kira ada lagi kira-kira selain orang tua pacar? Ina mana? Mbak Ina udah ngomong nih depan mana? Kakak ya boleh, kakak bisa juga. Nah adik bisa lah, atau teman bestie ya lah, buat dia ada bestie lah, sepupu bisa. Pokoknya keluarga itu bisa menjadi semangat kita supaya kuat. Banyak sebenarnya lah. Nah jadi sebenarnya satu kunci yang bisa kalian semua terapkan untuk bisa kuat menghadapi bullying itu, kalau kita misalkan melapor atau itu mungkin akan lama selesainya, karena
yang kita hadapi orangnya mungkin di kelas adalah pada ini betul-betul setiap hari. Mungkin solusinya ya tadi ingat orang tua, dengan cara itu menguatkan diri. Kemudian sering-seringlah berkomunikasi dengan kawan yang dekat, bestie, sahabat. Jangan sampai kita menyendiri. Kalau misalkan kita dibully, menyendiri, termenung, itu antara lain menyebabkan akhirnya bisa jadi depresi lah, depresi, putus asa lah. Jadi Bapak harap jangan sampai terjadi pada diri yang sudah tahan lah, karena Bapak yakin dan percaya ini semuanya kuat ya lah. Apakah tidak mau Pian jadi wanita yang kuat? Mau lah. Nah, ini kan semuanya calon-calon ibu-ibu yang kuat ya nah. Ya lah, semuanya calon ibu loh ini lah. Siapa yang mendapat calon ibu? Ya lah, kamu melahirkan anak nantinya. Nah, harus kuat. Nah, jadi siapa yang mau menyimpulkan dulu berikan solusi tadi? Siapa yang mau berdasarkan tadi? Siapa yang mau menyimpulkan? Kira-kira, ayo Askia, simpulkan Askia. Apa aja tadi yang kira-kira yang berdasarkan Askia tadi berdasarkan kawanan solusinya apa aja? Yang Askia dengar supaya kamu orang tua, oke? Kakak, keluarga, pacar tadi. Kalau sahabat yang belum ada pacar lagi, jangan begini. Oke, dengan orang tua ya yang paling penting lah. Nah, yang paling penting sebenarnya memang orang tua lah, karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan kita. Apalagi kita ini yang dilahirkan lah, dilahirkan dari orang tua lah. Apalagi kita kenal orang tua kan salimah, doa. Dan kalau bisa, kalau punya masalah itu berbicara dulu sama orang tua lah. Karena orang tua itu paling batinnya paling dekat dengan kita, orang tua kalau ada masalah seperti itu kan. Karena kalau misalkan, karena Bapak lihat lah beberapa kasus yang terjadi di bulan ini, kebanyakan anak-anaknya diam, bahkan ada yang marah-marah tanpa sebab, akhirnya karena dia bisa meluapkan emosinya karena dicemooh, dihina, bahkan sampai dipukul, digelap. Nah, seperti itu lah. Deti gimana? Deti juga seperti itu lah Deti. Deti kan apa solusinya? Apakah benar yang dikatakan si Askia tadi solusinya itu Deti? Hah? Kalau Deti kayak apa? Diam aja lah Deti. Dipendam. Memang Deti tipenya mendam. Apakah pernah Deti curhat sama teman atau lawan siapa curhat biasanya? Lawan Rika bisa lah curhat. Enggak terlalu ya lah. Beda-beda. Kalau ada yang umum, ada yang khusus kan gitu, yang boleh dikatakan, ada yang ada lah. Seperti itu lah. Nah, jadi dapat ambil kesimpulan bahwa bullying ini memang tidak bisa dihilangkan. Nah, pasti ada dimanapun Pian, di rumah, di kampung, di sekolah, di seberang rumah, tetangga, pasti ada itu bullying. Kalau ada kita yang bullying orang tua, ya lah. Kalau ada orang tua, pasti ada fisik, ya lah, seperti itu. Jadi kuncinya selain orang tua, kita kuatkan diri kita sebenarnya, lah. Karena memang itu tidak akan memberi bekas pada kita, tidak akan merubah kita, kan memang niatnya kita untuk baik sebenarnya, seperti itu, lah. Jadi kesimpulannya tadi, kalau Febri tadi mengatakan orang tua kan, keluarga, apalagi bestie kan, sahabat selamanya, sahabat untuk berbagi sedih dan senang, itu namanya teman. Kalau misalkan teman ini senangnya aja, sakit yang ditinggal berarti bukan teman namanya, ya lah, seperti itu. Apakah bisa dipahami dulu kira-kira? Nah, mungkin Bapak cukupkan dulu pertemuan kita, lah. Nanti mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di kegiatan berikutnya. Jadi kuncinya adalah menguatkan diri. Kalau bisa jangan tertutup, jangan dipendam masalah, karena bisa meledak suatu saat seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, seperti itu. Lah, karena memang ada yang bisa dipendam, ada yang tidak. Kalau dipendam sedikit kan banyak tuh. Kalau misalkan kita ibaratnya diberi batu satu genggam, ya diberi lagi segenggam, diberi bunuh, warna mangkat. Nah seperti itu juga kalau kita mendam perasaan itu terlalu sakit.
lebih baik kita keluarkan dia sedikit-sedikit kan kurang. Ya, kita bisa lebih berpikir lebih rasional, kada sampai berpikir yang negatif seperti itu. Itu saran lah, karena memang ada hal yang baik ada yang buruk seperti itu. Nah, mungkin demikian dulu pertemuan kita hari ini. Jadi sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dulu pada anak-anak Bapak semuanya yang telah mau berhadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada kegiatan hari ini mendapat manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini membaca alhamdulillah. Oke, sebelum itu kita yari lagi lah. Oke, SMP 2 Mekarsari beriman, bertakwa, luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.